Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lana Safia, mahasiswa dari Universitas Teknologi Surabaya. Pada momen kali ini saya akan presentasi infografis yang berjudul tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi pada era globalisasi. Nah, di lini pertama ini membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi yang memuat apa saja peran Pancasila dan bagaimana pengaruh globalisasi terhadap ideologi negara. Globalisasi itu membawa perubahan teknologi dan budaya yang cepat, sehingga masyarakat Indonesia rentan terhadap pengaruh nilai-nilai yang dapat meningkatkan solidaritas, nilai kebersamaan, dan jati diri bangsa yang dilindungi oleh Pancasila. Selain itu, munculnya individualisme dan kosmopolitanisme yang kuat juga dapat mengikis nilai-nilai persahabatan dan semangat persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Ada ada dua pokok peran penting yang dimiliki oleh Pancasila atau ideologi negara. Yang pertama yaitu menjaga identitas bangsa dengan menyaring perkembangan teknologi dan budaya. Yang kedua, yaitu mempertahankan jati diri dan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai persatuan dalam Pancasila itu mengajarkan agar masyarakat tetap dapat menjaga kebinekaan dan tidak kehilangan rasa cinta, baik pada budayanya sendiri maupun meskipun menerima pengaruh globalisasi. Penguatan nilai Pancasila itu diperlukan untuk menghadapi radikalisme, separatisme, dan lunturnya jiwa nasionalisme yang yang disebabkan oleh globalisasi. Nah, lini kedua ini membahas mengenai Pancasila era globalisasi, memuat dampak dan tantangannya. Untuk dampaknya sendiri yaitu munculnya sikap individualistik yang bertolak belakang dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Pancasila itu menjadi esensi dasar dan karakter bangsa yang perlu diperkuat agar tetap relevan dalam kehidupan modern dan tetap menjadi arah untuk menghadapi perubahan global. Sedangkan untuk tantangan penerapan Pancasila sendiri di era globalisasi ini ada empat tantangannya itu masuknya ideologi dan nilai baru yang bisa bertentangan dengan Pancasila yang dapat menimbulkan potensi konflik dan bergesernya nilai-nilai moral bangsa. Kedua, penyimpangan moral akibat pengaruh budaya asing yang mudah masuk dan mengancam keberlangsungan budaya serta identitas nasional. Ketiga, menguatnya individualisme dan kosmopolitanisme yang mencakup rasa solidaritas dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, itu krisis lingkungan dan globalisasi ekonomi yang menuntut penyesuaian penerapan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga keseimbangan dan kemiskinan. Lalu yang terakhir ini membahas tentang Pancasila sebagai ideologi di tengah gempuran westernisasi. Bagaimana masyarakat Indonesia harus tetap mempertahankan ideologi tersebut agar dapat menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan tidak luntur akibat pengaruh dari budaya asing. Di sini ada empat cara yang perlu diterapkan antara lainnya yaitu menguatkan nilai Pancasila. Nah,
Pancasila ini adalah ideologi negara yang berperan sangat penting sebagai filter budaya asing, agar nilai-nilai yang masuk tetap sesuai dengan identitas bangsa. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, gotong royong, keadilan sosial itu dapat membantu menjaga ideologi negara tetap kokoh di tengah arus modernisasi, ya. Yang kedua, caranya itu meningkatkan nasionalisme dan sikap kritis. Nah, menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme penting agar masyarakat, terutama dari generasi muda, tidak mudah terbawa pengaruh budaya asing yang membabi buta. Sikap kritis dalam menyaring budaya asing itu sangat perlu dipupuk agar hanya unsur positif saja yang diterima, sementara yang merusak nilai lokal itu bisa dihindari. Cara yang ketiga yaitu dengan melestarikan budaya dan menanamkan pendidikan karakter. Nah, pendidikan budaya dan karakter itu menjadi kunci mempertahankan identitas nasional. Melalui pengajaran budaya lokal, tradisi, bahasa daerah, dan nilai-nilai luhur bangsa, generasi muda itu dapat memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi pengaruh dari budaya asing. Dan yang terakhir yaitu penguatan kelembagaan dan persatuan. Penguatan kelembagaan negara berdasarkan Pancasila yang meliputi lembaga pemerintahan dan sosial dapat membantu mengawasi dan mengelola pengaruh budaya asing agar tidak merusak persatuan bangsa Indonesia. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini.